Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salam terkasih kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yakni Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI, karena telah memberikan saya kesempatan untuk membahas salah satu materi yang telah ditetapkan. Saya cukup tertarik dengan pembahasan materi ini karena dari yang saya lihat pada tata bahasa zaman sekarang, terutama pada peserta didik, itu bisa dikatakan lebih buruk dari tata bahasa zaman dulu. Apatah lagi bahasa yang digunakan di sosial media. Sekarang banyak terjadi pembulian hanya karena dengan ketikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan saya juga cukup penasaran, bagaimana cara kita sebagai pelajar bisa mengelola emosi kita. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan saya pada video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Namun, sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Ramadhani dengan NIM 2309025011015. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan bahasa peserta didik. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu, apa sih itu bahasa? Bahasa menurut pendapat para ahli yaitu yang pertama, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Kemudian, pengertian bahasa yang kedua merupakan sebarang bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak isyarat dan sikap. Penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi. Itulah yang terdapat pada Kamus Umum Psikologi. Kemudian, pengertian bahasa yang ketiga adalah merupakan alat sosialisasi dan merupakan dasar perkembangan inteligensi. Kemudian, pengertian bahasa yang keempat adalah bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tercakup semua cara berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pikiran, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Kemudian terdapat bentuk-bentuk bahasa. Bahasa yang pertama itu bahasa lisan. Bahasa lisan itu merupakan bahasa primer dan bentuk bahasa yang paling efektif untuk berkomunikasi dan paling banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lisan lebih ekspresif karena mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Kemudian terdapat bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan itu sendiri merupakan bahasa sekunder yang digunakan dengan memanfaatkan media tulis. Pengungkapan ide, pikiran, dan perasaan dilakukan dengan menyusun huruf-huruf sebagai unsurnya. Huruf-huruf tersebut tersusun menjadi kata dan kalimat yang merupakan ekspresi dari pikiran atau perasaan yang akan disampaikan. Dalam bahasa tulis, kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca digunakan untuk mengungkapkan ide yang dapat secara tepat dan benar ditangkap oleh pembaca, yaitu orang yang kita inginkan untuk menerima informasi tersebut. Kesalahan dalam penggunaan ejaan akan menimbulkan salah pengertian dan penafsiran dari maksud yang ingin kita sampaikan. Itu salah satu dari kekurangan bahasa tulisan. Kemudian yang ketiga, terdapat bahasa tubuh atau isyarat. Bahasa tubuh adalah cara seseorang berkomunikasi dengan menggunakan bagian-bagian dari tubuh, yaitu melalui gerak isyarat, ekspresi wajah, sikap tubuh, langkah, serta gaya tersebut pada umumnya disebut bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh seringkali dilakukan tanpa disadari
Tapi bahasa tubuh atau bahasa isyarat digunakan secara sengaja oleh orang-orang tertentu, yaitu yang memiliki keterbatasan dengan menggunakan bahasa lisan atau dalam situasi dan kondisi tertentu. Sebagaimana fungsi bahasa lain, bahasa tubuh juga merupakan ungkapan komunikasi yang paling nyata, karena merupakan ekspresi perasaan serta keinginan terhadap orang lain. Selanjutnya terdapat tahapan perkembangan bahasa. Ada aspek linguistik dasar yang bersifat universal pada otak manusia yang memungkinkan untuk menguasai bahasa tertentu. Sedangkan menurut kaum empiris yang dipelopori para penganut aliran behavioristik memandang bahwa kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Penguasaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang diamati dan dialami selama masa perkembangannya. Menurut para penganut aliran behavioristik, penggunaan bahasa merupakan asosiasi yang terbentuk melalui proses pengondisian klasik. Secara umum, perkembangan keterampilan berbahasa pada individu menurut Bert dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu fonologi yang berkenaan dengan bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian yang kedua, semantik, merujuk kepada makna kata atau cara yang mendasari konsep-konsep yang diekspresikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. Kemudian yang ketiga ada tata bahasa yang merujuk pada penguasaan kosakata dan memodifikasi cara-cara yang bermakna. Pengetahuan tentang grammar meliputi 2 aspek utama, yaitu sintak, di mana aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun ke dalam kalimat yang dapat dipahami. Kemudian yang kedua, morfologi, yaitu aplikasi gramatikal yang meliputi jumlah, tenses, kasus, pribadi, gender, kalimat aktif, kalimat pasif, dan berbagai makna lain dalam bahasa. Kemudian yang keempat ada pragmatik, di mana hal ini merujuk kepada sisi komunikatif dari bahasa. Ini berkenaan dengan bagaimana menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dilihat dari perkembangan umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berbahasa individu, tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahapan-tahapan yang pertama ada tahap pralinguistik atau meraban, di mana hal ini terjadi pada anak usia 0,3 tahun sampai 1,0 tahun. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Pada umur ini, anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran seperti reaksi terhadap orang lain yang ada di sekitarnya sebagai upaya mencari kontak verbal. Tahap yang kedua adalah tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Tahap ini biasanya terjadi pada anak usia 1 sampai 1,8 tahun. Nah, pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak harus dipandang sebagai suatu kalimat penuh yang mencakup aspek intelektual maupun emosional sebagai cara untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Biasanya, saya berikan contoh, anak yang menyatakan mobil dapat berarti saya mau mobil, atau saya mau ikut sama ayah, atau saya minta diambilkan mobil mainan, dan sebagainya. Dan tahap yang ketiga adalah tahap kalimat 2 kata. Nah, tahap ini biasanya terjadi pada anak usia 1,6 tahun sampai 2,0 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat 2 kata yang dirangkai secara tepat. Misalnya, anak mengucapkan mobil-mobilan siapa atau bertanya itu mobil-mobilan milik siapa dan sebagainya. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap pengembangan tata bahasa awal. Biasanya ini terjadi pada anak usia 2,0 tahun sampai 5,0 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa. Panjang kalimat mulai bertambah. Kemudian ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak. Penambahan dan pengayaan
terhadap sesuatu dan tipe kata secara berangsur-angsur meningkatkan sejalan dengan kemajuan dengan kematangan perkembangan anak. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap pengembangan tata bahasa lanjutan. Tahap ini biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun sampai 10 tahun. Pada tahap ini anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasanya yang lebih kompleks lagi serta mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat yang sederhana dengan komplementasi, relativitasi, dan konjungsi. Perbaikan dan penghalusan yang dilakukan pada periode ini mencakup belajar mengenai berbagai kekecualian dari keteraturan tata bahasa dan fonologis dalam bahasa terkait. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap kompetensi lengkap. Nah, pada tahap ini sudah bisa terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dewasa. Pada akhir masa kanak-kanak, pembendaharaan kata terus meningkat. Gaya bahasa mengalami perubahan dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. Keterampilan dan pemformatan ini tata bahasa terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa. Selanjutnya, karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa itu sendiri. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh pilihan dan penggunaan kosakata sesuai dengan tingkat sosial keluarganya. Keluarga dari masyarakat lapisan pendidikan rendah atau buta huruf mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa pasar, bahasa sembarangan dengan istilah-istilah yang kasar. Sedangkan masyarakat yang terdidik, yang pada umumnya memiliki status sosial yang lebih baik, mungkin cenderung menggunakan istilah-istilah yang lebih selektif atau umumnya anak-anak remaja yang juga berbahasa lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang pertama ada umur anak, kemudian faktor yang kedua ada kondisi lingkungan, kemudian faktor yang ketiga kecerdasan anak, faktor yang keempat status sosial ekonomi keluarga, dan faktor yang kelima adalah kondisi fisik.